Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Oke, kita wawancara sama Gusti Wiw. Gokil. Harus salaman gitu nggak, Cing? Biar kayak, ya. biar kayak, oh, Cing, apa kabar? Udah datang ya. Thank you banget udah. Aku yang makasih udah diajak, Cing. Nyempetin waktu di antara kesibukan Mas Gusti Wiw bisa hadir di sini. Wah, aku yang terima kasih udah menyempatkan waktu untuk Oke, makasih. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita pengen tahu nih sejarah dari nama Gusti Wiw. Kalau Ya. kita Wiw-nya udah tahu kan, Gustinya tuh dari mana? Oh, loh, biasanya kan ditanyanya Wiw-nya. Kalau Gusti itu kan kayak terlalu gamblang, udah terlalu jelas. Kenapa ditanyanya yang Gusti? Iya. Tapi gue suka aneh sama yang namanya Gusti. Gusti kan Tuhan bukan sih? Iya, ya. Kenapa boleh ya dinamain Gusti? Gusti itu apa sih sebenarnya ininya? Nah, kalau iya ya. Gue boleh izin ganti nama dulu nggak? Maksudnya kan takutnya rada repot Aduh, ini. Gusti gitu kan kayak, aduh Tuhan gitu kan? Iya sih. Tapi kan kalau dulu almarhum bokap ini ngasih nama Gusti gara-gara itu singkatan dari sebuah kepanjangan yang dia bikin. Bentar. Agus dan Timur. Bisa juga sih. Iya, Gusti, Agus dan Timur kan bokap lo Timur ya? Iya. Nah, ada Agus siapa? Agus Agus sakit. jatuhnya ayah sama bapak itu gue pernah kalau orang tua begitu. Ayah dan bapak. Ayah sama bapak ya? Iya, enggak. Bagusnya hati gitu, bagusnya hati. Gitu ceritanya dulu. Oke. Kayak kurang menarik ya. Agus Timur sih maksudnya kayaknya lebih banyak ya. lebih bagus. Bisa dibikin gimmick-gimmick ya. Iya, Agus Timur. Icebreaker lah itu, Gusti itu Agus dan Tiwi. Udah ganti pasangan. Emang rada collab gitu ya sistemnya. Iya. Gusti itu memang singkat dibikin dulu terus ada singkatannya atau karena memang ada singkatannya? Kalau menurut bokap lo ya? Menurut bokap gua sih kayaknya setelah dibikin baru ada singkatannya. Baru disingkat ya. Kayak namanya Gusti aja deh. Apa ya? Bagusnya hati gitu. Bagusnya hati. Kayak gitu. Wiw-nya lo dari? Nah, Wiw-nya itu sebenarnya kan nama panjang gua Gusti Irwan Wibowo. Nah, disingkat Wiw. Nah, itu kan karena itu. Karena Kok Wiw-nya dari mana, Wo? Ya. Mau juga Wib gitu, Gusti Wib, Wibowo benar. Wiw, iya. harusnya gitu ya. Apa mau kita ganti aja? Gusti Wib. Kalau Wib kan kayak mati kayak Gusti Wib gitu kayak orang kalau mau marah susah loh. Gusti Wib. Makanya masa rada ada nahan gitu. Kalau Gusti Wiw enak ya. Ya Gusti Wiw gitu. Itu masih juga, ada pantulannya ya? Masih ada pantulan sama nggak yang terlalu marah. Jadi kalau Gusti doang kan Gusti, wah itu kan marah. Kalau Gusti Wiw, ada sisanya kayak, gitu. Gitu. Nah sebenarnya iseng aja sih Gusti Wiw gitu. Tapi kalau orang-orang nanya, Wiw-nya tuh apa? Irwan Wibowo gitu. Iya nggak nyingkat juga. Nggak nyingkat juga ya? Ya Gusti kalau Irwan Wibowo baru lo Gusti Wiw. Lah kan Gusti Wiw, nah kan sama W-nya yang diambil. Kan Gusti. Padahal kalau sekarang gini, kalau misalkan Gusti Iw. lebih enak. Lah repot. Lah kan misalkan Gusti Iw. Aneh. Kalau mau digituin kayak misalkan Mansur S kan enak. Mansur S. Iya. Terus Hamdan ATT, iya. Roma I, ya kan? Terus ada Ayu Ting. Ayu Ting harus ada satunya lagi. Ting 2, Ayu Ting 2. Lah itu kayak ngeteks. Ayu Ting 2. Iya. Nah kalau Cing Abdel, Abdelnya sama Delnya tuh apa tuh? Up itu diambil dari ini, abdomen. Wih keren. Del itu hilangkan. Oh delete. Jadi lo hilangkan lemak-lemak di abdominal. Itu kepikiran sejak kapan nih kalau boleh tahu? Baru tanya juga. Apa modelnya apa? Kagak ada. Karena gue Gusti Wiw kan ada, lu tanya itu ya. Masa gue nggak boleh nanya lu? Iya. Iya gitu. Jadi Gusti Wiw itu Irwan Wibowo. Wibowo. Iya.
ya kalau mau disambung-sambungin, W pertama itu diambil dari Irwan atau dari Wibowo-nya? Oh itu dia add-on, dia tuh beli sendiri. Beli sendiri ya? Rada terpisah ya. Iya. Ya. Jadi misalkan belinya Gusti doang nih. Nambah Irwan sama Wibowo-nya. Nah, W-nya tuh keselip. Gitu aja di kolom admin. Itu apa namanya kalau kita mau di McD? Bukan. Apa? Di upsize. Di upsize, Di iya. upsize, oke. Jadi itu kalau misalkan ini ada nambah es krimnya enggak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi W-nya itu add-on-nya ya? Add-on-nya, 15.000 itu. Satu huruf itu. Mahal banget, lu di mana? Nah ini, bukan gua lagi. Mau jual W-nya. Mau gua jual W-nya. Ada yang mau nggak? Gua lelang nih W-nya nih. Iya, serba salah. Oke, kita sudahi pembicaraan tentang Gusti. Cengnya maksudnya ini bermakna banget menurut aku. Inspirasional. Iya. Maksudnya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin ingin membuat sebuah nama gitu yang harus bisa dijelaskan gitu. Iya, benar-benar. Filosofi di balik nama itu apa? Iya sih. Ada doakah di balik nama itu? Ada maksud-maksud tertentu kah? Ada motivasi kah gitu? Oh iya. W-nya itu kan sebenarnya waktu ibadah ini. Ada artinya sebenarnya. Ada sebenarnya gua umpet-umpetin. Oke. Gitu. Iya. Nggak di setiap kesempatan itu bisa lo kasih tahu ya. Iya, gitu. Oke. Oke, Gusti, lo menyebut lo sebagai apa sekarang? Kenapa begitu? Kalau boleh tahu. Maksudnya kan lo nyanyi juga, lo produser juga, lo ngelawak-ngelawak juga, lo cipta-cipta lagu juga. Jadi lo menyebut diri lo tuh sebagai apa sekarang? Apa ya? Belewah. Nggak tahu. Belewah. Nggak tahu. Gua musisi aja sebenarnya. Pelaku musik deh. Pelaku musik. Lo juga hampir piawai memainkan berbagai macam instrumen ya? Piawai sih nggak terlalu ya, tapi mungkin pandai. Ya, kalau pandai lebih ke besi sih, pandai besi. Iya juga ya. Pandai besi ya? Iya sih. Kenapa besi doang yang pandai ya? Pandai besi ya. Lo bisa. Ya biarin besinya lah. Biarin urusan pandai sama besi, nggak usah dipikirin. Nggak usah kita bahas lah. Nggak usah dibahas. Gue sering memang suka terganggu sama hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Oh iya. Kayak pandai besi, udah. Nggak ada lagi tuh pandai zat-zat yang lain tuh. Kagak ada, besi doang. Iya juga ya. Pandai apa? Pandai nggak ada, logam-logam yang lain juga nggak ada yang pandainya. Iya sih. Cuma besi doang yang paling pandai ya? Iya. Padahal emas tuh mahal. Mahal. Tapi dia tidak sepandai besi. Nggak, iya sih. Iya, perunggu, perak, logam-logam yang lain tidak pandai. Iya ya. Atau mungkin besi rajin gitu. Maksudnya lebih fungsional. Masa besi rajin apa? Pengrajin ada. Pengrajin kerupuk. Oh iya. Pengrajin besi nggak ada. Lah kalau pengpandai ada nggak? Pengpandai. Iya. Oke, kita lewati itu masalah pandai besi. Jadi lo menyebut diri lo sebagai musisi. Iya. Dan gue denger lo juga pelaku perfect pitch. Apa? Pitch perfect. Perfect pitch ya? Iya. Pitch perfect apa perfect pitch sih orang nyebutnya? Ya tergantung, bebas. Ya kalau pitch perfect berarti orang luar. Kalau bukan. Ya bebas aja. Ya nggak bebas dong, kan orang udah ada. Ya pandai besi juga kalau lo bebas boleh nyebutnya besi pandai kan nggak boleh. Walaupun emang kita bebas ya, tapi kan ada aturan. Kalau itu disebutnya biasanya apa? Perfect pitch atau pitch perfect? Ini kan sebenarnya itu cuma dualisme aja. Maksudnya kalau perfect pitch itu kan bahasa Inggris saja. Ya, pitch perfect juga bahasa Inggris. Cuma orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris gitu. Pitch perfect. Kalau yang di challenge ada challenge. Pitch perfect challenge apa perfect pitch challenge? Kalau challenge ya, manekin challenge. Kalau mau challenge. Manekin challenge gini. Iya, diem aja gendok gitu. Kok udah nggak ada lagi manekin challenge ya? Iya, ya ngapain dia mau gendok begitu? Mau 2 tahun gini aja. Aduh ya Allah. Pancoran dari dulu manekin mulu. Manekin ya? Iya. Perfect pitch bebas lah, perfect pitch perfect. Nah, kalau perfect pitch kan biasanya challenge-nya kalau pitch perfect tuh
orangnya. Punya kemampuan. Punya kemampuan untuk perfect. Bisa gua tes ya. Astagfirullahaladzim. Gitaris koy. Karena tadi. Tapi mungkin tayangnya kemarin. Iya. Dia bilang juga perfect pitch. Ternyata Begitu gue do re mi fa sol la si do, begitu gue fa dia mi. Begitu sol dia re. Bohong dia. Itu cuma buat ngehook doang katanya gitu. Katanya buat ngehook doang. Iya. Rada aneh itu. Iya, maksudnya kok berani ngaku-ngaku gitu. Enggak, itu juga kalau dia cukur rambut juga potongan apa, Mas? Uppercut gitu. Gitu aja. Uppercut. Lo bisa ya? Bisa. Madep sana dong. Hah? Gua ngadep sana. Nggak usah, pala lo yang bisa kan begitu kan? Iya, tapi gini gue. Baru tapi kelihatan. Ya, gue gini. Ya. Ini perlu didoremin dulu apa langsung aja lah? Ya, bebas. Sesuai feeling lu, Cing. Oke. Kalau misalnya lu ngerasa ini bebas. Oke. Tapi kan semua ada aturan, Cing. Benar. Misalnya kayak pandai besi. Kan? Nggak mungkin dong besi pandai. Iya. Nih, coba deh, nih. Aku jatuh cinta. Bukan gue suruh nyanyi. Mana gue salah lagi ya. Iya, sorry. Tapi itu udah langsung masuk loh. Langsung masuk ya? Langsung masuk gitu padahal. Ini suara lo itu. Langsung ngecun ya? Langsung ngecun gitu. Iya ya. Iya. Keren ya gue. Iya. Coba. Sebenarnya yang keren sih gue bisa nyesuaiin suara lo. Iya. Kayak ini di sini masuk nih. Gitu. Keren. Berasa sih, gue bisa berasa. Iya. Coba. Iya. D. Lo ngeliat di monitor ya? Hah? Lo ngeliat di monitor sini ya? Kagak, ngeliat monitor sono no. Studio satu lagi. Gue gimana deh, gue berem dah nih. Iya. Nanti bisa. Aku yang gitu ya. Lo itu A. Gila bisa. Nih. Itu coba lagi. Cing. Tai lah. Itu G. Lah iya benar. Tahu ini mah. Ini D. Nih yang Chord deh, coba chord. Chord ya? Chord. Iya. Yuk. Oh, itu ada fals tuh. nih. Itu namanya G cobek. Oke, sekarang coba yang fals yang mana nih? Hah? Yang fals yang mana maksudnya nih? Gua ting ding. Hah? Yang fals yang senar keberapa? Lah, bisa begini. Ya bisa aja lah, kenapa kagak? Lah iya oke. Coba lagi. Senar berapa yang fals? Sorry Cing, tadi aku pakai pakai TWS. Itu senar yang paling atas tuh lumayan fals tuh, nggak tuning sama yang paling bawah. Oke, gue lihat sama si Tuna. Sama Tuna ya. Coba. Sebenarnya ini semuanya fals sih, Cing. Bunyi bukan senar berapa gitu. Tapi lebih semuanya fals ya. Semuanya fals, Cing. Makanya di gitar Tuna ya, ini kurang apa nih? Gitar Tuna kan bisa tahu nih sih. Dia kurang tinggi berapa, kurang ini berapa. Kurang gitu. sayur, Cing, maksudnya mungkin. Tuna. Ikan doang kan. Iya, kalau bisa sama nasi. Berkarbo itu. Ini pas. Hah? Pas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Cuman yang bawahnya mungkin. Coba. Iya benar. Ketinggian yang bawahnya. Keren. Ini gua tuning. Coba lu ini lagi. Gua tuning tanpa pakai tuna-tunaan. Oh sembarang. Oh hebat. Wah cuek banget. Wah enak, wah happy banget. Kebebasan. Woi, mantap. Cuek banget. Oke. Ya, anak zaman dulu gitu ini. Lah, iya dong. Apa nama tekniknya?
Di harmonik apa? Ya, harmonik. Harmonik. Sebentar lu mati, Cing ya? Iya, makanya gue mau tahlilin nih. Tapi ini baik gak dia? Tapi dia orang baik selama hidupnya oke. Alhamdulillah. Wah, ini ada dosa, Cing. Iya. Itu kurang tinggi tuh karena tadi gue rendahin. Ya mana, Cing? Nih. Hah? Beda nih. Tengah-tengah, pernah putus berarti. Tengah-tengah. Kok struktur banget? Kenapa dia pindah? Gue juga nggak tahu ya. Gue tunain ya. Coba ditunain. Kali apa? Hah? Kali apa? Ya, ketinggian dikit, Cing. Itu, Cing. Ketinggian. Nah, tapi nih, coba ini kan beda sekitar 18-an kan. Nah, sekarang kita ngikut ya. A-nya juga sama apa enggak? Iya. Oh, bener, Cing. Berarti nggak sama perfect itu kali, Cing ya? Allah. Tapi karena senarnya mati. Ada hubungannya nggak? Jadi senarnya nggak juga sih. Standar. Tapi sebenarnya gua bukan perfect pitch, namanya relative pitch. Lo ngarang barusan ada yang relatif. Nah, ya. Bener. Ada yang insentif nggak? Ada. Kalau perfect dikasih insentif. Nggak, tapi benar di istilahnya. Jadi ada 3, ada perfect pitch, ada relative pitch, sama ada ada apa ya? Satu lagi. Jadi satu lagi tuh yang di atasnya perfect pitch. Maksudnya jadi perfect dia mana ada di atasnya, Gusti? Oh, udah namanya absolute pitch. Jadi dia misalkan ngasih chord A nih. Nah, dia bukan cuma bisa nebak chordnya, tapi nada di dalamnya apa? Oh. Gatal, Cing. Iya. Bener. Jadi kalau ini kan A nih. Jreng. Iya, berarti ada ada A. Ada apa tuh? Ada cheese. Ada Cing update. ada gitu-gitu. Oh, itu adalah absolute pitch. Kalau perfect pitch itu dia persatuan tuh. Gitu. Kalau relatif ya. Ya udah. Ya, juga relatif. Yang penting masuk. Iya. Tapi maksudnya kalau dia udah tahu do-nya, semuanya udah aman tuh, Cing. Oh, nih do-nya di sini. Dia bakal tahu mi-nya bunyinya gimana gitu. Iya. Coba nih lu kasih tahu C-nya nih. Kasih tahu do-nya ya. Iya, kasih tahu do-nya. Do-nya gue main di sini gitu. Iya. Misalnya. Berarti gue nyebutnya do aja ya. Iya. Oke. Coba do-nya. Nih do-nya nih. Oke. Itu apanya? Itu soalnya tuh. Do, re, mi, fa, sol. Oh iya benar. Itu. Oke nih. Kayak Fajri ya. Fajri bohong. Ini do-nya nih ya. Coba. Ini do-nya. Ya. Itu fa-nya tuh. Anjay. Ada orang yang kayak gitu ya? Ada. Lu tahu kapan bisa seperti itu? Ya, gue nggak tahu sih. Itu ntar gue cek email deh. Lo sadar, oh gue bisa nih, tahu nih. Itu dari kecil, Cing. Itu jadi nih gue ceritain dari gue lahir ya. Ya kelamaan. Pas lo les aja dah. Pas gue les. Les gak lo? Pasti les, gue yakin. Sorry ya, gue bukan nuduh atau apa gitu. Ini gue ngambil kesimpulan dari background. Gue rasa lo dilesin lo. Gak mungkin lo dibiarkan brutal oleh orang tua lo. Iya, tapi kalau potensinya sebelum les. Jadi gue dulu tuh cita-citanya malah mau jadi pembalap. Serius, bener. Nggak percaya? Nggak percaya lah. Pesulap deh. Nggak percaya nggak? Nggak percaya juga. Jadi limbat. Nggak. Limbat yang nggak mau jadi dia awalnya. Oh iya? Iya, dia nggak mau.
Ya udah Ya, biarin emang aja. jalan hidupnya aja yang Iya, bikin nggak dia jadi apa-apa. limbat. Jangan dicampur adukin, Cing. Iya, Itu urusan orang limbat pernah ngomong alhamdulillah kan? Oh iya, Iya, pas lagi bersin. Pas lagi bersin bener. Eh, Sama teriak pas pilot yang sama pilot. Iya, Gitu. orang pernah jadi ini juga dia, pernah jadi figuran dialog. Ada Oh, di sebenarnya. RCTI dulu, Iya, benar. Iya, iya. Oke, kembali kalau lo sebenarnya iya. nggak pengen jadi nggak pengen jadi musisi. Iya, aslinya pengen jadi pembalap. Terus sama bokap dulu diiyain aja. Nah, ini nih sekitar kelas 2 SD tiba-tiba diajak rekaman. Terus Oleh? oleh-oleh sama bokap. Ya kan dia pasti tahu. Iya, Dia kali. rekaman karena lo ada potensinya gitu. Mungkin. Oke. Akhirnya rekaman. Terus, nah di situ momen tiba-tiba gue tahu kalau ada suara gue yang fals gitu-gitu. Jadi kayak, Pak tolong tag yang bagian sini soalnya aku fals. Gitu-gitu. Di situ gue baru tahu kalau gue tahu nada. Gitu. Sejak itu dilesin akhirnya. Enggak tuh. Jadi Nggak pakai begini. Nggak pakai begini nih. Ini adalah gestur persetujuan. Enggak, itu. Salah gestur gitu. ya. Katakan tidak pada korupsi. Wah. Gitu. Iya. Jangan itu terlalu demokrat, Mas. Nah, ini Ya. ya, ini Gusti lanjutin dulu ya. Oke, silakan Gusti. Iya. Tadi sampai mana ya kalau boleh tahu ya? Sampai Ya, enggak. Ya, terus habis itu diajarin dulu sama teman-temannya bokap. Coba dites pecah suara, tiba-tiba bisa. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau lesnya justru malah les drum dulu. oh ngedram. Kenapa? Nggak apa-apa, karena ini. karena Nggak apa-apa, lo kayak lagi dituduh apa gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak, karena dulu suka gebuk-gebuk meja. Oke. Gitu, suka ada musik apa, terus gue main ritmiknya dulu gitu-gitu. Akhirnya dilesin drum. Udah, habis itu bosan ceritanya, kan bosanan waktu kecil. Oke. Habis itu dilesin vokal baru tuh. Udah lama lah itu vokal, 2 minggu. Nggak lama dong. Nggak betah, soalnya suruh nyanyi lagu This is our song from the broken heart gitu. Bon Jovi. Iya, John Bovi. Nah, itu nggak. John Bovi Sudirman. Iya. Udah, Cing, jangan bercanda. Oke. Jangan terus. Betul, ini kita harus serius dong. Iya. Harus ada yang bisa diambil oleh para pendengar kita ini. Itu benar. Jangan bercanda-bercanda doang. Wah, setuju itu. Bagus loh kamu, maksudnya. Aku curiga kamu bisa jadi host loh. Nanti saya orbitkan. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama, atas mari. kesempatannya. Iya, mari ya. Iya. Udah apa? Terusin. Iya, terus habis batuk, Mas. Iya. Terus habis itu di lesin gitar. Di gitar baru suka lagi. Belajar chord gitu-gitu. Les piano juga nggak suka dulu. Tapi pas SMA baru tuh menjebloskan diri ke sekolah musik. Bener-bener. Lo pilih SMA musik jadinya? SMA musik bener. SMA musik SMK-nya tuh. Itu apa sih yang dipelajari? Emang musik aja semua gitu? Jadi di kelas 1 itu dan di di 2 semester pertama sih. 2 semester pertama itu ada wajib piano, wajib vokal, wajib belajar. Wajib belajar pasti kan, tapi belajar piano mau belajar vokal. Iya. Terus di situ ada tahap-tahapnya tuh. Jadi teori musik dasar dulu sama solfeggio ya kan. Apa tuh solfeggio? Solfeggio tuh hearing. Jadi kalau teori musik itu kita kurang lebih matematisnya lah. Ini notnya apa, notnya apa. Kalau misalkan solfeggio-nya kita kayak belajar ngebacanya, belajar apalah, ya, bebas lah. Ya bebas ya, yang penting belajar sopan. musik lah, yang penting sopan. Gitu. Iya. Gitu. Terus kelas 2? Kelas 2 itu ujian dulu, Cing. Ini kan belum selesai. Kelas 1 nggak ada ujiannya dong? Ada. Emang ada? Ada. Ujian tengah semester ada ya? Ujian akhir? Naik kelas? Naik kelas. Oke. Nah, ini sekarang kita udah naik kelas belum? Belum ujian dulu. Ujian dulu, ntar, Cing. Apa yang diujiankan? Nah, itu materi piano tadi. Piano wajib, vokal apa segala macem gitu. Jadi memang sekolah musik itu apa ya? Diharapkan bisa praktek bermain musik? Minimal. Ngerti? Jadi minimal ngerti. Jadi emang ada piano wajib ya, minimal tahu gitu. Kalau seandainya untuk misalkan nyari chordnya gimana, itu minimal tahu. Jadi dasar-dasarnya dulu. Kalau kelas 2 itu udah mulai berkembang tuh. Jadi udah mulai ada namanya
sejarah musik, teknologi musik, sama organologi kalau nggak salah. Organologi apaan? Belajar ini nih. Benar. Pelajaran dalam. Itu benar. Organ dalam. Iya benar, organ dalam Musik. Gitu. Jadi misalkan gitar itu dikasih tahu nih, ini kepalanya, ini apanya, fretnya apa segala macam. Bahan-bahannya apa yang bagus. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, terus sama fungsinya kalau di organologi. Jadi, misalkan string itu untuk apa, ini untuk apa gitu. Tapi ini ya berdasarkan aturannya lama, aturan yang lama gitu. Ya, kurikulum dulu lah gitu. Iya, kurikulum Bach. Iya, Johann Sebastian Bach. Bach. Orang Batak gitu kan? Bach, iya. Emang Bach Manunggali juga. Ya. Manunggali juga emang marganya. Kayak gitu. Kelas 3? Kelas 3 itu aransemen dasar, analisis musik. Nah, analisis musik apa? Iya, jadi kita nganalisis karya. Jadi kita ngelihat rangkaian not utuh nih, satu lagu. Jadi ada pernada tuh ada ininya, ada apanya ya? Ada istilah-istilahnya lah gitu. Misalkan rangkaian nada ini ada rangkaian tanyanya, ada jawabnya gitu. Lirik juga di ini? Lirik dipelajari juga? Enggak, ini kan masih instrumental. Kalau lirik ya itu udah sebenarnya ngikut melodinya aja sih. Misalkan jika ada yang bilang nah itu kan dibagi jadi 2 tuh. Nah, itu kalimatannya tuh. Dijawab lagi. Gitu. Itu jadi teorinya ada. Itu jadi satu frase gitu. Maksudnya teori supaya enak kalau nanyanya nada begini, kayaknya pantas dijawab dengan nada gini gitu atau gimana? Itu juga bisa membantu, tapi biasanya untuk ini menganalisa karya aja. Misalnya kalau mungkin ya kulturnya dulu kalau ditanya karyanya seperti apa, jadi ada jawabannya. Gitu. Nah, nanti setiap nada itu, setiap nada yang nah itu ada istilah lagi. Ini per nada ini ritmiknya gini, ini namanya sekuen, namanya apa gitu-gitu. Itu buat mungkin kayak ilmuwan kali ya? Iya. Apa ada nah, lo senang itu menjalani itu? Ya senang lah. Gitu. Ya tapi gini. senang. Pada masanya. Maksudnya? Kalau senang, udah makin belajar susah. Maksudnya kalau orang kayak sekolah musik ya keluar diharapkan bisa bermain musik. Kalau gue sih anggapnya gitu. Padahal di dalamnya lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Tapi ya nggak semuanya itu teori kepake gitu. Nggak semuanya kepake. Kalau mau jadi player atau mau jadi artis ya rada nggak kepake itu. Kayak gitu-gitu. Tapi kan kayak misalkan kalau gue ngerasanya kan pengen jadi musisi yang punya tanggung jawab lah minimal. Jadi kalau misalkan ditanya karyanya bisa dijawab lah gitu. Walaupun sekarang ya udah lupa juga istilah-istilahnya. Tapi bisa dijawab. Gitu. Tapi kan kalau menurut gue ya, lo dapetin materi-materi itu akhirnya membuat kayak gini deh, kita belajar matematika tuh buat apa sih? Banyak yang nggak kepake juga di kehidupan nyata. Iya. Tapi setelah diteliti, matematika itu membentuk kerangka berpikir kita, logika kita untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Mungkin pengetahuan musik lo secara nggak sadar lo lakukan pada saat lo bikin lagu atau apa gitu. Iya benar. Nggak lo cari juga, nih kalau sini menurut ini gimana ya? Tapi udah di sini gitu. Iya benar. Emang waktu belajar emang benar-benar untuk nyimpen pembekalan nih. Pembekalan ya gitu ya. Bahkan sampai ke maksudnya ke kehidupan sehari-hari itu kepake tuh. Apa tuh misalnya? Misalkan belajar aransemen, belajar komposisi nih. Ya udah anggapannya misalkan setiap instrumen ini kayak orang. Nah, ini ada bagian-bagian mana nih yang mana yang ngomong, mana yang apa gitu. Nah, itu berpengaruh ke cara pandang hidup juga misalkan. Misalkan ngelihat sebuah masalah, oh mana dulu nih prioritasnya. Oh, nih titiknya berarti di sini nih. Misalnya inti masalahnya di sini. Masalahnya ya. Kayak gitu-gitu misalkan. Iya. Itu yang secara tidak sadar sudah kayak ini ya, kayak template-nya kita udah kebuat. Iya, benar. Untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Benar. Lo terusin ke apa namanya? Sekolah universitas ya? Terusin. Ke ada di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. UNJ. Universitas Negeri Jayabaya. Iya, diikip. Institut Keguruan Ilmu Perguruan.
Repot banget sekolah repot itu sekolahnya. Tapi kan nah ini ada beberapa juga yang di UNJ. UNJ itu kan menghasilkan pendidik, bukan? Iya. Lo Benar. adalah pendidikan musik berarti? Iya. Bukan praktisi musik. Kalau IMI kan Institut Musik Indonesia tuh Iya. sebagai praktisi. Bener. Nah, kenapa lo milihnya si UNJ? Emang lo mau jadi pendidik tadinya? Iya, sebenarnya sampai sekarang juga masih Sebagai? Lo ngajar? ngajar Di? di download di Dukcapil. Ya maksudnya dulu kan Dis dong itu. iya. Dulu kan ngajar padus dulu, paduan suara. Di? Tunggu nanya di mana? Itu kan Ya, di jenis sekolah, ajaran. bener juga. Di sekolah-sekolah gitu-gitu. Jadi guru nih memang lo? Jadi guru. Sehingga saat ini? Enggak. Sih. Maksudnya lo Enggak. sempat ngajar ke Sempat ngajar, SMA gitu? Iya. Ngajar musik ya? Ngajar musik. Yang spesifik ngajar paduan suara eskul. Oh, di ekskulnya. Di eskulnya. Kalau yang kayak kursus musik, nggak ngajar lo? Enggak. Tapi, nah emang gua mau masuk kampus pendidikan itu biar nantinya, suatu hari nanti gua bisa ngajar. Itu pembekalan diri lagi aja. Buat nanti-nantinya. Siapa tahu gua jadi dosen. Enggak ya? Enggak jadi ya? Nggak tahu juga. Ya udah, siapa tahu gua dagang tahu. Tapi tahunya yang penuh komposisi. berarti. Keren. Nggak, memang ada cita-cita jadi guru tuh ada. Iya. Apa sih yang bikin lo seneng ngajar? Yang bikin seneng ngajar sebenarnya ngamatin proses si anak-anaknya ini. Kan ada yang niat banget, ada yang enggak. Itu kan gua tuh nyampur tuh, ada pelajaran kehidupan satu-satu gitu. Jadi guanya juga bisa belajar gitu. Karena pengen belajar juga aja. Iya. Sama ini paling maksudnya apa ya? Mungkin senang sharing aja, senang sharing aja. Gitu. Iya. Oh, menurut lo musik itu bakat atau latihan? Wah, ini kayak Ronaldo sama Messi Ratnasari ya, maksudnya. Bukan dong, Messi bukan Ratnasari. Cikita Messi. Bukan. Iya ya. Messi nama panjangnya siapa ya? Paulo Messi ya? Enggak. Oh, Lionel ya? Lionel Abdullah. Oh, Lionel Richie mah. Terlalu bokap lo ya? Oh iya, maksudnya ini juga belum ada yang tahu. Lionel Richie. Belum ada yang tahu. Lah yang ada di sini juga belum tentu pada tahu ini. Iya. Iya, apa tadi, sorry? Bakat sama latihan. Tapi menurut gua nggak sebanding kalau bandingin sama si Messi sama Ronaldo. Itu dua-duanya punya bakat yang bagus. Benar. Emang gitu. Beda DNA aja. Ya, iya. Benar. Maksudnya ada nggak orang yang memang tidak berbakat di musik? Ada. Jadi lo mau latih sama sampai sejauh apa ya? Segitu-gitu aja ininya. Bisa jadi iya. Apalagi sebenarnya bukan bakat. Mungkin kalau kalau musik alat musik ya, mungkin beneran bisa dilatih karena kan ada hubungannya sama motorik segala macam. Tapi kalau misalkan yang emang dari dasarnya rada nggak peka nada tuh, wah tuh repot tuh. Ada ya memang orang-orang. Bahkan ketukan aja ada orang yang nggak peka ketukan. Benar. Gue bahkan sejujurnya neliti suara-suara fals sih. Gue udah. Nah kalau pitch perfect suara fals gue bisa gue. Ini fals. Iya. Gitu doang. Enggak, bahkan gue bisa nyanyi fals gitu. Kan kalau orang yang bisa sulit loh. Iya, tapi nyanyi gue fals bisa. tuh sulit. Bisa. Ya kita mana? Ayo, Oke ya. Coba lagi. Nyanyi fals tuh sulit loh. Kita udah tahu nih lagunya. Iya. Terus kita fals-falsin. Bisa. Itu sulit loh. Iya sih. Ayo nih lagu apa deh? Lah. Kok Jadi tes lagi. Misalkan ini deh, kan tadi kan misalkan lagu ini deh. Jika ada yang bilang jangan kau dengar. Dikit. Iya, gitu. Atau mau lagu apa lagi? Ya, Sal Priadi deh. Oke. Iya. Bunga Gala Mata Najwa. Wah, itu. Ramayana Gala Matahari. Gala Bunga Matahari. Males ya? Iya. Ini kan bisa kalau aslinya kan mungkinkah gitu kan? Mungkinkah. Bagus gak suara males gue?
Gitu. Misalkan gitu. Kalau itu yang emang bener-bener gak peka nada tuh. Ada yang sebenarnya ini nadanya nyampe nih. Begitu nada tinggi dia nggak nyampe, dia maksain diri. Gitu. Misalkan kayak lembah yang berwarna, harusnya nih na 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 nita gitu kan harusnya. Kalau ada orang yang nggak nyampe, misalkan lembah yang berwarna mengatung menanung kita. Tapi ekspresi mah dia pengennya nyampe, tapi nggak bisa. Kayak gitu. Gue tuh menganggap diri gue tahu, tapi tidak bisa melakukan. Tuh ada nggak orang kayak gitu? Itu umumnya seperti itu. Maksudnya gue tahu nih, oh ini gue fales, harusnya gue ini. Tapi gue nggak bisa tuh mencapai ininya. Oh. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Ya, mungkin berarti lo tipe yang gue tadi ya. Yang mana? Yang tadi yang nggak nyampe. Mungkin ya. Coba deh lo nyanyi, terus yang menurut lo nggak nyampe tapi lo paksain. Lagu apa nih Yon ya? Dewa tuh yang sendiri aja, Dewe. Wow, dewean itu. Ini fals nih. Iya. Keren. Hancur. Gue tahu tuh fals. Tapi gue nggak bisa masukin ke situ. Gue tahu nih awalnya tuh fals nih. Tapi gue nggak bisa nyocokin untuk langsung bisa masuk supaya tidak fals. Apa itu? Itu namanya ragu. Tapi itu ragu kalau begitu. Nah, tuh. Gue tahu nih yang hancur hatiku. Itu masuk. Ya, karena emang gak ada kerjaan. Apa yang masuk ya? Karena gak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan ini belum tentu masuk. Iya, maksudnya. Ya Allah. Hancur hatiku mengenang di kau. Terus mana nih? G minor. Menjadi keping-keping F. Setelah kau pergi. Bagus, F minor. Tinggalkan kasih sayang yang pernah A minor. Yang pernah Ini aja di tahan A minor aja, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu diikutin. Udah tahan aja, udah santai. Ahmad Dhani nggak marah, udah kerja terus, udah nggak mungkin. Wah salah tuh, udah nggak mungkin. Udah kerja ya. Udah jadi anggota DPR ya. Iya. Kalau nggak ref deh, sekali lagi gitu. Itu refnya kemana? C E mayor, terus A minor, C7 ya. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Nah, tuh gue tahu harusnya dikit lagi. Nah, berarti lu tuh dulu peka nada itu. Tapi gue nggak bisa. Ya itu kan Nah karena itu bikin gue kesel sama diri ini. ya pukul diri sendiri aja udah dak gitu. Berarti kan lu menandakan lu tahu diri. Ada yang nggak tahu diri misalkan. Ada ini sering terjadi di lomba-lomba vokal. Oke. Misalkan gini. Sekali lagi maafkanlah. Salah. Ku tak bisa karena aku cinta kau dan dia. Yang penting nyampe dia, yang penting emosinya, feel-nya. Tetap bulat ya. Iya, wah gimana mau dimaafin nih? Nada yang nggak nyampe mau minta maaf. Minta maaf. Gitu, udah. Kuta nyampe harusnya gitu. Iya, harusnya kuta nyampe ya. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak lomba vokal gitu dia udah tahu udah falas terus diterusin. Wow, itu udah kemana-mana tuh. Udah selesai nih, udah ref nih. Dia. Udah mental udah hancur nih pasti. Mungkin tak mungkin. Wah, udah. Ku terus bersama. Wow, mau nyoba improv. Mau nyoba improv udah gak kena. Dimasuk di YouTube juga gak kena copyright tuh. Iya, udah gak kena, udah. Iya, YouTube-nya juga kayak, "Bang, ini lagu apa sih?" Iya. Itu mic-nya juga kayak, "Udah, Bang." Bang, udah, Bang, gitu. Gitu. Iya. Lo memperhatikan itu sekarang? Memperhatikan, iya. Kadang misalnya untuk ini aja, untuk
teman-teman bercandaan gitu-gitu. Iya. Ternyata malah kalau ke teman-teman yang bisa main musik, mereka malah terkesima. Lah, kok lu bisa fals ya? Iya, emang agak-agak sulit kan. Sengaja males-malesin. Males-malesin. Sengaja fals-falsin. Fals-falsin. Iya, soalnya banyak yang coba deh lu suara fals bisa nggak? Begitu ya. Lagu itu aja. Lagu itu kan gue lumayan gak fals ya. Yoi. Hancur hatiku. Enggak. Beda. Lu mikir harus fals. Hancur hatiku. Enggak sulit. Itu karena dipikirin. So kalau ini sebenarnya kunci cuma satu, jangan dipikirin. Ya udahlah, gak usah dimainin lah. Udah Iya. gak dipikirin lo mainin. Nih, ini gue ada penelitian nih. Kalau misalnya dipikirin, jangan main nih. Iya. Musik loh. Iya, musik gak Nih, kalau misalnya dipikirin pasti kayak hancur hatiku. Iya. Kan ya ketahuan ya. kalau dipikirin. Di fals-falesin. Difals-falsin. Harus lepas aja misalnya nih. Hancur hatiku. Pede, yang penting pede. Harus pede. Kita nggak boleh kelihatan mikir. Yang penting deliver emosinya dulu nyampe. Iya. Mengenang di kau, menjadi kaping-kaping. Yang penting gitu. Karena itu ada masuk enggak gitu. Ada beberapa part yang nadanya emang masuk gitu. Jadi Iya. emang sulit lah. Iya. Itu harus orang-orang yang punya bakat musik yang bisa fals-falsin. Gitu ya? Iya. Yang sengaja fals-falsin ya. Iya sih. Ya udahlah. Ya udahlah. Biarin aja. Biarin. Enggak itu juga bukan ladang pekerjaan baru itu. Sebab harusnya logikanya hanya orang yang bisa musik yang bisa fals-falsin. Iya. Tapi kalau orang fals nggak bisa pura-pura masuk. Iya. Wah, itu juga susah tuh. Itu juga susah. Kalau pura-pura masuk. Iya, itu lebih susah lagi. Wah, udah hidup itu udah. Udah advance lah itu Udah ya. advance ya benar-benar. Dia pura-pura masuk gitu. Kalau pura-pura masuk Nggak bisa ya. jatuhnya sebenarnya udah bisa itu Bisa kan. ya? Iya. Kalau pura-pura masuk ya masuk. Masuk. Kalau pura-pura fals, Iya. Iya sih. ya udah nggak usah dipikirin lah. Iya, Oke, betul. kita kembali ke pembicaraan mengenai Iya. percik. Oh, dari tadi masih dipercik Bukan, ternyata ya. udah di UNJ. Oh, dari UNJ ya. UNJ itu belajarnya apa aja sih? Sebenarnya kurang lebih rada sama di semester awal, cuma ada ya sejarah musik lanjutannya, ada belajar harmoni juga. Harmoni itu belajar pecah suara tapi teknik zaman barok. Barok tuh apa? Itu tuh kisaran 1600. Ini pakai teknik itu. Barok. Maksudnya kalau misalnya do, suara duanya apa? Re. Suara duanya. Itu nada kedua dong. Ini. Ya ini spesifik untuk paduan suara. Jadi misalkan bassnya udah do. Nah terus tenornya sol. Nah altonya do atas. Nah soprannya mi. Nah untuk bergerak ke chord selanjutnya itu ada peraturannya tuh. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Nah itu jelek terus gua tuh nilainya tuh. Karena sulit. Karena sulit itu. Karena benar-benar harus nyesuaiin aturan dan itu beneran dihitung. Secara kan hitungan gue bagus banget. Hitungnya pakai gimana maksudnya tuh? Ada rumusnya gitu. Semua gue lupa. Otomatis iya. gitu. Nah, kalau yang suara dua yang kita sering didengar lagu-lagu populer pop gitu, itu juga sebenarnya ada teorinya juga atau seenaknya didengar aja atau gimana? Sebenarnya kalau mau ini ada juga teorinya karena kan sebenarnya intinya nyesuaiin chord kan. Cuma ya udah cuma landasannya di situ aja. Kalau suara dua itu sebenarnya patokannya chord. Patokannya chord. Bukan si suara satunya. Iya, patokannya suara satu dan chordnya. Iya dong. Misalkan nih, contoh nih. Ini kan harus sesuai chordnya nih. Misalkan naik, lu suara satu ya, Cing ya? Nah, gue suka ke bawah. Naik ke puncak gunung. Nah, ini kan udah jelas nih. Melodinya naik, terus chordnya udah gini.
Kalau sesuai kan bisa coba nih. Tuh. Naik ke puncak gunung. Loh, lu ngikut lu ngapa? Lo harus punya pendirian loh. Iya, gue orangnya emang gampang terpengaruh. Oh, follower itu jangan. Jangan, Mas. Fleksibel lah kalau gue ngomongnya. Oh, itu bukan fleksibel tuh, hanyuan itu. Adap apa? Adap makan, adap aja. Oh ya, coba ya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah kan dari naya udah naik, ini kan naik. Terus gua ambilnya mi, kan ada kan di chordnya. Gitu, naik tuh. Lo ngambil naiknya di mi gitu? Iya, naik. Terus tuh. Kalau nggak sesuai chordnya, coba ya. Tuh, gaya. Naik. Nah, itu kan udah apa yang mau naik, udah nggak tahu. Itu hilang tuh, hati-hati. Susah dicarinya kalau hilang. Iya. Gitu. Ternyata ini musik itu enak banget dikomediin ya kalau misalnya udah punya iya benar. Punya kemampuan yang seperti lo gitu. Iya benar. Banyak bisa dikomediin buat gimmick di panggung ya. Benar. Kalau lu kan sering nyambungin lagu. Iya, kan? gitu palingan. Atau ganti lirik kayak gitu. Jadi next levelnya musik komedi kalau kata gua. Iya ya. Ya tapi yang memang harus benar-benar menguasai apa ya? Teori atau praktek yang bisa kayak lu. Iya mungkin. Iya benar. Dan lo kalau manggung emang lo lakukan ini? Iya. Apa? Gimmick yang mana yang sering lo lakuin? Kadang nih ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari misalkan nyambungin lagu sendiri ke lagu orang lain. Iya. Terus kalau nggak bahasa. Terus kalau nggak interaksi ke penonton. Jadi kan kalau di luar negeri tuh ada penontonnya diajak nyanyi, itu kan emang dasarnya orang barat kan semua bisa nyanyi ya, minimal nggak fales kan. Jadi emang iya? Enggak ya? Enggak lah. Ya udah, nggak jadi lah. Nggak, maksudnya di audiensnya si musisi tersebut. Iya. Nah, ini ada namanya Jacob Collier, tau nggak? Iya, tahu, pernah denger aja sih. Dia ngapain? Itu dagang. Pancong. dia musisi juga, cuma Colier. Yes, benar, Colier. Nah, itu dia kalau ke penonton nih, dia bisa pecah suara. Disuruh misalkan itu bisa tuh. Nah, gue kadang-kadang semua ngikut ya. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu-gitu. Bikin fals-falsnya. Gitu, kadang ngubah-ngubah bahasa gitu. Yang gini-gini? Hah? Yang gini-gini? Yang gini-gini kalau misalkan kita lagi nongkrong biasanya. Gitu. Kalau misalkan gue udah mulai lost nadanya nih, udah mulai nggak fokus. Nah, itu baru tuh gue keluarin jurus fals beneran. Benerannya ya. Gitu. Iya. Gitu. Tapi ya kalau orang ngeliatnya, enak-enak aja falsnya. Fals. Kayak kan fals itu kayak fals gak berasa tuh yang lo lakukan. Iya sih, jatuhnya kayak gimmick ya. Iya. Kayak gitu. Jadi lo memang berkomedi nih di dalam bermusik. Musiknya mungkin enggak ya. Iya. Tapi begitu lo performin, itu jadi komedi, interaksi lo sama personil yang di belakang lo segala macem gitu. Atau mungkin. Tapi sebelumnya itu gue tanya dulu, bedanya komedi sama jenaka tuh apa, Cing? Kalau boleh tahu, ini serius nanya. Bedanya apa, Cing? Komedi itu kayak komedi menghasilkan sesuatu yang jenaka. Oh gitu. Kalau jenaka aja? Jenaka aja ya. Lo sedang jenaka tuh kayak jenaka tuh lucu lah. Oke. Kalau komedi humornya. Oh. Dihasilkan kalau menurut gue ya. Iya. Sebuah komedi itu menghasilkan sesuatu yang jenaka, sesuatu yang satir, sesuatu yang apa gitu. Produknya tuh ini. Nah, kenapa lo nanya itu? Enggak, karena gue nggak tahu persis kalau gue perform itu berkomedi apa enggak gitu. Kalau gue lihat malah berkomedi. Berkomedi gue. Iya, baru. Udah bilang, gue berkomedi. Berkomedi. Cuma outputnya tuh jenaka. Oh, ya berarti begitu dah. Gue ambil yang itu dah. Ya, outputnya itu jenaka. Benar. Lo bukan ngebuat apa ya? Lo ngebuat beat yang terstruktur untuk bikin. Oh iya benar. Sebuah gimmick gitu. Kadang-kadang nengok lo ke penonton, ini kapan sih gue masuknya? Itu kan jenaka tuh. Oh iya. Lo sedang berkomedi tapi outputnya
jadi jenaka gitu. Oh iya. Ya berarti gue begitu. Iya. Benar. Setiap ini loh performer lo kayak begitu. Jadi emang ya ada yang ya dikonsepinnya kadang di panggung, kadang sebelum manggung, kayak gitu-gitu. Jadi emang ngeliat respon sekitar aja kayak gimana. Iya. Udah berapa lama sih lo bermusik nih sebagai penyanyi, sebagai penampil? Sebagai penampil ya, awal gua berkarya kan 1.700. Kelamaan. Tadi ada yang 1.600 tuh, sampai barok. Iya, barok. Barok ya 1.600 ya. Mulai kalau rilisnya 2018. Mulai manggungnya sebenarnya akhir 2019. Okay. Tapi kalau mungkin yang profesionalnya ya mungkin per 2023. 2023. Sebagai penampil yang dibayar. Profesional tuh kayak gitu maksudnya. Sebagai penampil yang dibayar lo 2023. Iya. Apa tuh ini pertama lo? Apanya? Event pertama yang dibayar. Event pertama. Wah, iya ya. Oh ini sama ini nggak ada sponsor kan? Nggak ada, nggak apa-apa ngomong aja. Sama Super Musik dulu. Gitu jadi. Berarti Jarum ya? Jarum dulu. Ya. Gitu yang pertama dibayar secara profesional ya. Itu karena gua ikut tour album. Sebagai pembuka atau memang tour band lo? Lo ada bandnya nggak sih? Bandnya ada, tapi sebenarnya gue membawa nama sendiri. Iya. Cuman gitu. Band pengiringnya selalu itu gitu. Selalu itu, benar. Gusti Wiu udah jadi namanya nih. Bukan tuh. Apaan? Gusti dan Konco Kongko. Jelek ya? Gusti and Witness Storm apa ya? Biar bagus ya. Kalau kan The Beatles ada Queen. Konco Kongko. Konco Kongko, teman Kongko. Iya, teman Kongko. Karena emang latihannya 20% sisanya nongkrong. Iya. Tapi semuanya pasti punya bakat yang luar bioskop ya. Luar bioskop, benar. Benar-benar lo latihan nggak di bioskop dong? Enggak. Di luar. Iya. Kalau sama Sal, sama beberapa musisi yang lain lo apa? Nah itu sebagai produser. Produser tuh ngapain sih? Nah itu sebenarnya aku juga persisnya kurang tahu ya. Tapi kayaknya memfasilitasi artis untuk produksi musiknya, bikin lagunya, nyari arrangernya siapa, jadi orang yang bertanggung jawab atas karyanya tuh, gitu. Biasanya sebenarnya produser itu nggak harus jadi arranger juga, gitu. Biasanya produser yang punya yang punya mata untuk misalkan Cing Abdel siapa nih yang garap musiknya yang bagus, nanti mixing masternya di mana, rekamannya gimana, gitu-gitu. Dia yang punya sense itu mungkin ya, punya penglihatan itu, gitu. Cuma kebanyakan kalau sekarang kan banyak produser yang juga bisa aransemen lagu, punya pabriknya sendiri lah, makanya sekalian. Kalau dulu kan di industri musik yang dulu waktu masih agak sulit untuk berkiprah di dunia musik karena fasilitasnya nggak ada. Lo alat tempat rekaman yang mumpuni ya hanya sedikit orang yang punya. Si produser ini yang punya kayak wewenang lah, otoritas untuk nunjukin di mana segala macam. Benar. Nah kalau kita kan sekarang udah bisa sendiri, emang masih butuh produser? Iya, tetap butuh. Apa di sisi apanya tuh? Sebagai seorang penyanyi lah gitu. Sebenarnya sama perannya sama kayak tadi. Kecuali emang si penyanyi tersebut punya mata produser, jadi dia yang menentukan sendiri gitu. Sebenarnya dia produsernya gitu. Tapi memang itu bisa, emang hal yang terpisah tuh. Seorang punya kemampuan nyanyi sama kemampuan membaca pasar mungkin, membaca tren gitu. Kayaknya terpisah deh. Bahkan yang membaca pasar pun kayaknya ada divisinya gitu. Ya produser memang harus mungkin bisa semuanya kali ya. Nggak jago tapi mungkin tahu gitu. Tapi kalau spesifiknya mungkin kayak ada A&R itu kan. A&R itu apa ya? Artist and Repertoire. Jadi yang menghubungkan artis dan karyanya. Nah dia yang pingin nih. Nah A&R juga biasanya harus punya mata produser juga gitu. Tapi kan sekarang udah rata-rata pada ciptain sendiri nggak sih? Iya. Karyanya itu ya punya karya yang nyanyinya nggak? Banyak juga masih bawain lagu orang lain, banyak juga? Banyak juga, masih ada juga. Terus kalau misalkan kalau indie mungkin punya banyak kuasa sendiri tuh kalau misalnya independen ya. Mungkin udah semi-semi nggak berlaku lah titel-titel itu. Mungkin.
Pusing ya? Bahas bola gimana? Emang sekarang ada pasti ya kayak label yang apa sih sebutannya kalau ini lawannya major label. Major label masih ada? Masih dong. Maksudnya misalkan Cing Abdel kalau di major label misalkan punya lagu 10, bisa jadi yang kepilih cuma 1. Karena sesuai standar label tersebut apa segala macam kan. Ngebaca marketnya gimana, pengennya gimana. Sedangkan kalau misalkan kita sendiri kan kita punya keleluasaan sendiri untuk menentukan berapa banyak yang bakal gue rilis dalam album itu. Cuma kan ceritanya gameplaynya udah berubah nih, apa-apa tuh viral. Jadi banyak yang orang ngambil shortcutnya yang penting viral, tapi ternyata enggak. Ada yang kayak gitu-gitu tuh udah terlalu ngeblur gitu. Polanya belum bisa kebentuk banget lah. Iya. Nah, lo ada di posisi yang mana tuh sekarang tuh sebagai musisi yang tahu main bagus atau lo bikin karya yang kayaknya viral kalau gini dah bikin gini atau gimana? Nah, gua kayak di tengah-tengah aja gitu. Gua nggak yang harus viral, nggak yang harus apa gitu. Jadi gua mencoba ya sejatinya gua sebagai manusia yang suka di dunia kesenian aja harus seperti apa. Gitu misalnya yang gua tahu gua pengen bikin konten ya bikin aja gitu, nggak yang harus gimana gitu. Kalau target mungkin ada ya, cuma nggak yang ngoyo banget gitu ya. Jadi santai aja gitu. Sama yang penting berteman, yang penting nggak transaksional gitu. Pembekalan sebagai seniman aja. Anjay. Kayak terlalu soto ya Cing ya. Terlalu soto ya Cing ya. Enggak sih. Terlalu kayak apa sih lu? Iya, kalau apa sih ya? Iya, apa sih lu gitu. Lu arahnya kemana sih lu ngomong? Iya. Enggak, tapi menurut gue memang kita harus punya nilai-nilai yang kita kita pegang ya. Maksudnya supaya nggak kesana kemari juga. Iya. Gitu. Sebenarnya lu nanya gue pas di umur gue yang segini kan, jadi masih nyari terus kan. Jawabannya pasti beda-beda terus nanti tiap. Ya nggak apa-apa namanya manusia. Iya udah nggak masalah. Nggak masalah itu. Iya. Oke. Jadi kalau yang udah lo produseri siapa aja? Ada Ardhito Pramono, ada Nadine Amizah, ada Sal Priadi, terus yang sedang berjalan nggak usah lah ya. Yang sedang berjalan emang kenapa nggak boleh? Ya, belum muncul. Nggak tahu juga sih. Ya udahlah, Danila, terus Pak Tarno. Ya gitu-gitu. Rata-rata juga nge-produce lagu-lagu teman-teman sendiri. Gitu, bantu-bantuin. Termasuk menciptakan lagu buat ya, beberapa artis itu. Beberapa. Yang lo paling gue banget menurut lo di artis-artis itu, produser paling enak banget mengerjakan. Semua sih sebenarnya pasti lo akan jawab. Iya. Gitu. Nggak ada sih, Cing. Senang nggak? Maksud gue pengen... lo kayak mau nanya, tapi lo udah kejawab sendiri. Nggak, itu siapa sih yang menentukan? Lo sebagai produser menentukan, gue pengen artis ini, atau si artis, gue pengen diproduserin ini, gitu. Kalau yang di lo nih? Kalau di gue ya artisnya, pengen diproduce Gus, gitu. Pengen diproduce sama lo, gitu. Kayaknya lagu ini cocok, gitu. Per lagu? Bukan per album? Iya ada yang per lagu, ada yang per album. Tapi kalau rata-rata gue, ya per lagu. Biasanya tuh satu lagu dulu, ntar kalau ternyata si artisnya puas, bikin lagi yuk, gitu. Ntar tato album. Karena sekarang juga ada kemudahan untuk itu ya. Nggak harus bikin lagu, tujuannya album, udah jarang juga sih ya. Yang penting satu-satu aja dulu dibikin. Nah, lo ada di circle itu, pada saat, di mana? Lo kenal Sal, ini segala macam tuh, backstory-nya tuh seperti apa sih, Gus? Nih, dulu gua pas SMA sampai ke awal-awal kuliah, gua kan ceritanya konten-konten bikin musik tuh. Dulu kan patokannya harus di-repost sama Indomusikgram. Nah, gua ada teman kecil namanya Romi. Nah, gua sama dia tuh sering konten bareng dulu lah, sampai akhirnya di-repost. Terus lama-lama Romi ternyata kerja di Indomusikgram gitu. Nah, pas pandemi gua kerja di situ juga. Sebagai audio, divisi audio. Oke. Gitu yang megang audio. Nah, terus akhirnya di situ juga konten-konten juga gitu. Ternyata beberapa konten Indomusikgram pada masanya kan kayaknya viral-viral terus ya. Nah,
Disitulah mulai kebuka satu-satu. Terus juga kan ada tamu yang datang ke Indomusikgram kan. Nah kadang-kadang tuh ada ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Nah nyangkutlah di Ardhito Pramono. Nah setelah itu juga pada masanya emang gue lagi mau resign juga. Pas banget Dito, lu kenapa nggak resign aja? Lah ya nih mau resign. Gitu. Jadi pas lah, ya udah yuk bikin album sama gue aja apa segala macam gitu. Ya udah tuh resign langsung ke Ardhito bikin album. Nah setelah showcase album tersebut barulah kenal sama Nadine, kenal sama Sal. Jadi dari Ardhito juga tuh circle-nya melebar. Itu langsung melebar banget tuh sejak itu. Gitu. Ya udah selebihnya ya karena dulu syuting di Creative Fox, di Vindes dulu sama Dito. Gitu-gitu. Kenal di sini, kenal di situ gitu ya. Jadi, nah, sekarang lo lebih sering sebagai penampil apa sebagai 6 bulan terakhir dah kerjaan lo? Nah, 6 bulan terakhir ini kayaknya lumayan seimbang deh. Ada yang manggungnya jalan, nge-produce-nya jalan, gitu. Kadang konten-kontennya juga jalan, nge-host juga jalan. Wah, lo multimedia lo ya? Iya, kan namanya Gusti Media Partner. Gusti Media Partner. Iya, nggak tahu Cing, itu ya mungkin rezekinya lah. Maksudnya. Iya. Lo sedang menikmati apa namanya fase hidup lo yang dulu tidak terbayangkan atau memang lo bayangkan kayak begini? Pada masanya sih cukup dibayangkan lah. Cuma nggak nyangka ternyata semuanya jalan. Gitu. Tetap ada nggak nyangkanya lah pasti. Sampai segininya nih gue gitu. Kayak nggak sampai segininya ya? Gitu. Enggak lah, kayak nggak sampai segitulah. Segitulah ya. Ya secukupnya lah. Iya gitu. Ya alhamdulillah sih, Cing. Tapi lagi happy-happynya dalam hidup nih. Wah, iya sama aja. Maksudnya apa yang sama aja, Cing, sumpah. Maksudnya ini kan ya mungkin sekarang lebih ada fame aja, lebih maksudnya ya alhamdulillahnya kalau dulu kan banyak yang nggak dibayar, sekarang kan sama. Nah, sekarang kan udah lebih banyak dibayar, udah bisa nabung, udah bisa apa. Tapi sama aja dari dulu sama sekarang mah. Bedanya cuma bisa nabung. Cuma banyak nambah teman baru, gitu-gitu aja nggak sih? Iya sih. Gue ngerasa sih gitu ya. Kalau dulu justru waktu SMP kan pengen banget jadi artis. Nah mungkin dulu ngebayangnya tuh, wah bakal happy, bakal apa gitu. Kan pas kena SMA aja itu kan udah, aduh lingkungannya juga udah Bronx banget tuh. Jadi ke tempat, ya sampai sekarang ya biasa aja gitu. Gitu, nggak ngaruh apa-apa sih. Tidak ada yang membuat lo berubah nih? Insya Allah nggak. Sejauh perasaan lo sekarang ya? Iya, insya Allah sih nggak. Iya, mudah-mudahan sih. Gue juga justru malah sekarang ini sering-sering istighfar gue, jujur. Karena? Ya karena takut silau kan. Maksudnya banyak tawaran ini, ceritanya kan ya alhamdulillah juga lagi banyak validasi. Wah Gusti ada yang jenius, ada BCA, ada apa BTPN semua ada. BTPN jenius. BTPN jenius ya? Iya. Iya Blue BCA tuh. Kalau Blue BCA ada aplikasi kayak jenius juga. Ada emang? Ada. Welma? Enggak, namanya Blue. Ada. Kayak jeniusnya cuma ini. Gak usah di inilah. Itu bank kan sama bank. Gua kan BCA, masa gua nggak tahu. Loh, tapi gue BTPN itu kenapa dia pakai jenius? Kenapa? Karena BTPN itu bank tabungan pensiun negara. Karenanya terlalu bapak banget nih. Oke. Terlalu bapak banget. Oke, kita bikin satu produk yang bisa merangkul anak-anak sekarang. Namanya jadi jenius. Ya. Nah kalau BCA Blue tuh apa? Blue mungkin sama tuh. BCA apa? Hah? Image-nya tuh kan udah bank semua kalangan, iya. Nah, tapi maksudnya kalau BCA ini ada fitur-fitur yang kayak Genius punya. Maksudnya bisa ngepost-postin tabungan. Gitu-gitu. Benar. Ngepost-postin tabungan gimana sih? Jadi bisa bikin folder, jadi uangnya bisa masuk situ. Misalkan ada tabungan buat pensiun, ada tabungan buat misalkan cicilan rumah sama beli sayur. Nah, ini ada ininya. Bisa bikin sendiri? Bisa bikin sendiri pos-posnya. Blue? Iya, Blue. Ada nih. My BCA? Beda. Nah, My BCA ini kan ceritanya lebih canggih dari yang BCA biasa kan? M-Banking? Iya, M-Banking. M-Banking kan udah bisa macam-macam juga.
Ya biarin aja nih. Blue BCA. Oh iya ada Blue. Ada. Kok gue taksi Bluebird. Blue BCA. Ada ceng nih. dia bisa transfer juga. Bisa. Dia harus ini. Harus apa? Daftar kayak biasa. Tapi online aja. Maksud gua, kalau kita udah punya rekening BCA, mau pakai Blue itu bisa? Bisa. Beda. Ya kayak bikin rekening baru. Lah, rekening baru. Maksud gua rekening yang gua sekarang. Kan gua buka dengan M-Banking. Iya. Nah kalau gua mau buka pakai Blue bisa? Oh nggak bisa dong. Dia harus baru? Baru. Hitungannya kayak ya bank baru gitu. Tapi Blue. bisa ada kartunya. Digital dia. Oh. Nih dia ada. Nih. Dia ada ini. Dia hijau, kayaknya sih lebih ke hijau dah. Daripada biru dah. Blue ini kan? Ini bukan? Iya. Lebih ke hijau ya? Ke hijau nih, gimana sih lo BC? Saya BC. BC. Kayak udah akrab banget BC. Gimana sih BC? Gimana sih BC? Gitu. Nih ada pocketsnya nih. Ini ada blue. Jangan dikasih tahu dong. Ini ada Anjing ininya. Saldonya bintang. Iya emang berapa? Emang nggak boleh dikasih tahu ceritanya. Bintang. Saldonya bintang. Oh persis sama Jenius berarti. Persis. Bisa transfer convert ke mata uang asing. Bisa kan? Bisa. Kalau kita mau pakai ini ya misalnya kita mau ke Amerika nih, kita convert dulu ke dolar tuh. Bisa kayaknya. Langsung di sana di tap gitu. Tap flash bisa gitu no. Ya kayak biasa. Cuma ini mungkin lebih Gen Z kali. Fiturnya ceritanya lebih canggih, lebih apa gitu. Sebenarnya fungsi mah sama lah. Sama. Kayaknya kayak gitu-gituan cuma transfer sama ini doang yang penting dah. Nah, iya, Terima transfer lah. Benar itu yang penting. Mau sampai bang ada 200 kalau nggak ada yang masuk ya. Ya ngapain? Menemuin. Mau blue kayak green kan. Iya. Ini mau tos apa dah. Yang penting yang masuk. Masuk. Banyak kan. Iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang masuk banyak. Alhamdulillah. Ya dikit-dikit lah. Maksudnya dikit-dikit jadi dikit. komplek. Gitu. Dikit-dikit lama-lama menjadi banyak. Buahnya. Ya wakeh. Iya. Iya kayak gitu sih. Oke Gusti, terima kasih. Ya. Udah Sama-sama di sini, mudah-mudahan sehat terus. Ya. Amin. Makin gembira dalam berkarya mudah-mudahan. Ya, Cing Abdul juga ya. Makin muda. Amin, Cing. Amin. Ya. Saksikan Diculik Cinta. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Karena di situ ada liriknya nenek sihir kena guna-guna. Benar. Tadi gue pengen ngebahas itu, cuma udah kelamaan. Udah kelamaan ya. Iya. Saksikan aja lah. Udah banyak di podcast lain juga, Cing. Iya. Tonton podcast yang lain aja. Podcast yang lain di Sumbu Pendek ada. Sumbu Pendek ada. Di itu tentang itu. Ada. Nenek sihir. Ada. Ya saksikan di Sumbu Pendek lah. Atau ada beberapa podcast yang lain. Aha. Oke kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Bye.